Orisinalitas menjadi salah satu yang diperdebatkan dalam penggunaan artificial intelligence oleh seniman untuk membuat sebuah karya. Isu ini sempat menjadi trending topik dengan tagar tolak gambar AI dalam sosial media X. Kondisi ini jelas memerlukan atensi dari seniman. Terlebih, AI sendiri disebut dapat memampukan semua orang mengerjakan atau membuat karya yang estetik jauh lebih cepat tanpa melewati proses yang sama rumitnya dengan cara konvensional. Atas hal itu, Subject Content Coordinator of Visual Communication Design Studi Program BINUS University at Semarang, Henry Hartono, berpandangan hal ini perlu diluruskan, di mana para pembuat karya wajib memiliki dasar-dasar kemampuan layaknya seorang seniman. Ya, jadi memang penggunaan ini nggak bisa sembarangan orang awam pakai terus jadi bagus gitu, nggak bisa seperti itu. Harus ada basic yang harus dilalui, pengalaman yang harus dilalui, baru mereka bisa menggunakan AI. Adobe sendiri, kita ambil contoh Photoshop, itu dari dulu juga sudah makin canggih ya. Saya sudah bilang mungkin tahun-tahun lalu juga sudah setengah AI sebetulnya. Tapi ketika saya ajarkan ke mahasiswa dengan kasus yang sama, yang hasil saya dengan hasil mereka beda, Bu. Kenapa? Karena saya lebih pengalaman. Kehadiran AI itu, kalau dari sisi seniman, dia akan ada, tapi sebatas di dalam proses penciptaan. Ya, jadi bukan karya yang akhirnya menjadi final, itu adalah karya murni dari AI. Pasti seorang seniman punya cara, punya pengetahuan dasar tentang fundamental seni, prinsip-prinsip dasar seni dan sebagainya, yang akhirnya membuat AI itu diajarkan justru malahan ya, atau diberikan masukan ketika seorang seniman atau desainer membuat prompt itu. Pasti akan sangat beda sekali dengan orang-orang yang tidak memahami fundamental seni misalnya. Menanggapi batasan atau etik penggunaan AI dalam pembuatan desain sendiri, BINUS University telah menanamkan nilai fundamental kepada mahasiswa sejak semester 1 terkait sejauh mana mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI untuk menciptakan sebuah karya. Nah, sebagai gambaran ya, bahwa di DKV di semester 1 dan 2 saja, itu di DKV kita genjot dengan fundamental bahwa AI itu hanya untuk generate. Nah, nanti ada step-stepnya ini ya. Jadi bahwa kalau di BINUS itu nanti anak-anak di DKV semester 1 2 itu mereka hanya tahapan diperbolehkan menggunakan AI itu sampai sejauh mana. Untuk AI biasanya aku pakai Figma. Aku tuh suka pakai Figma itu buat bikin mobile apps. Dia tuh bisa bikin AI buat cari flow mobile apps gitu kayak gimana? Untuk aplikasi AI sendiri biasanya saya menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, di situ saya biasanya mengedit foto atau memanipulasi foto. Manipulasi foto itu biasanya seperti mengubah atau menambahkan objek tertentu sesuai keinginan kita. Balik lagi kayak yang tadi aku bilang, tiap artis atau desainer pasti punya karyanya itu pasti punya warnanya masing-masing, pasti punya tone and manners-nya masing-masing, pasti punya stylenya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu kayak cuman copy paste dari generate AI kan jadi AI yang bikin, nggak ada warna kamunya. Justru menurut saya AI itu sangat membantu seniman ya, apalagi untuk kayak di zaman sekarang ini ya, lebih meminimalisirkan waktu kita untuk membuat karya gitu loh. Jadi menurut saya ini bukan ancaman sih untuk seniman, justru untuk membantu kita lebih cepat lagi mengerjakan karya gitu. Nah, menurut saya seniman sama desainer itu juga dua hal yang berbeda sih. Dimana desainer itu biasanya kayak kita kan mendapat brief dari dosen atau brief dari klien gitu kan, sesuai yang klien atau dosen mau. Kalau seniman itu lebih ke menunjukkan perasaannya, kayak misalnya kita lihat pelukis-pelukis terkenal di Indonesia ataupun luar negeri, biasanya menciptakan sebuah karya karena dia menyukai something gitu, terus juga melampiaskan perasaannya. Tapi menurut saya kalau seniman dalam menggunakan AI sih kayaknya enggak deh, soalnya seniman itu lebih ke memang original dari dirinya sendiri gitu. Ya, saya setuju. Ya, tapi paling kalau untuk penggunaannya, kalau buat nyari referensi masih oke lah. Ya, paling sebatas itu sih. Sebatas itu aja. Karya AI itu emang dia rata-rata bagus. Kalau ngelihat gambar pertama, gambar kedua bagus. Tapi
untuk saat ini ya, generatif AI-nya itu mirip-mirip. Dilihat dari ekspresinya, apanya tuh seakan-akan kayak nggak ada jiwanya gitu. Dapat disimpulkan bahwa AI dalam penggunaannya di bidang seni tidak semata-mata instan, melainkan seniman tetap harus memiliki dasar dan etika pembuatan seni guna menjaga identitas serta keunikan dari seniman itu sendiri. Karena di era saat ini kita memang sedang tidak bisa dalam tanda kutip mengelak atau kita harus menolak kehadiran teknologi yang baru ya, khususnya di AI ini. Jadi kita harus bijak sekali, tidak serta-merta AI itu kita andalkan sedemikian rupa sehingga semua kita tumpah ruahkan di situ ya, karya-karya seniman atau desain itu bukan. Ada bagian-bagian yang tidak bisa semua diandalkan melalui AI, dan bagaimana AI itu diajarkan dan bagaimana outputnya yang bisa ditolerir ya dari semua mata kuliah yang diajarkan seperti apa. Jadi kita tidak tidak menganggap AI itu menjadi dalam tanda kutip dewa baru yang akhirnya menguasai kita dari sisi manapun ya di situ. Tapi ketika AI itu akhirnya dikendalikan oleh para seniman yang memang menguasai teknik, fundamental seninya dan sebagainya, pasti akan lebih powerful hasilnya. Bahasanya mirip dengan Kak Henry ya. Teknologi will provide more benefits for people who are expert. Kalau kita udah paham banget ya, udah tahu fundamentalnya dan sebagainya, itu AI akan sangat lebih bermanfaat lagi. Kalau saya sih saat ini sampai hari ini masih percaya bahwa AI itu tidak akan menggantikan posisi seniman, desainer dan lain-lain ya, seperti teknologi-teknologi yang dulu juga berkembang dan ditolak dan lain-lain, pada akhirnya tetap bisa berjalan berdampingan semua. Ya, mungkin AI akan jadi hanya salah satu style nantinya. Karena style itu kan semakin kesini semakin banyak style baru muncul, berkaitan dengan teknologi baru juga memunculkan style baru. Tapi apakah yang lama akan hilang? Kan enggak. Gitu ya. Jadi akan ada style baru bernama AI style mungkin ya. Prediksinya seperti itu. Ya, jadi akan terpisah jalannya.